Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singgih Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Gunakan kuliah akuntansi biaya. Pertemuan yang keempat, part yang kedua, kita bahas harga pokok proses untuk produk yang hilang di akhir proses. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Kita bahas produk yang hilang di akhir proses. Ini adalah draft dari laporan biaya produksi departemen pertama, dan yang kedua sama. Bedanya ada di unit ekuivalen. Unit ekuivalen di sini karena sudah menyerap biaya produksi karena hilang di akhir proses, maka di sini unit ekuivalen kita hitung dari unit produk selesai ditambah unit BDP akhir yang belum selesai kali tingkat penyelesaiannya ditambah dengan produk yang hilang di akhir proses. Harga pokok per unit sama didapat dari total biaya masing-masing elemen dibagi unit ekuivalen elemen tersebut. Inilah harga pokok per unitnya. Nah, untuk perhitungan harga pokok terdiri dari harga pokok yang ditransfer ke departemen yang kedua, di sini ada penyesuaiannya. Ya, yang kita hitung adalah yang terakhir, kemudian ditambah dengan yang belum selesai. Nah, yang berapa yang ditransfer ditambah yang sudah selesai, inilah jumlah biaya produksi sama dengan yang ada di sini. Untuk departemen kedua, sama draftnya, bedanya di sini ada unit ekuivalen tetap di sini ditambah dengan produk yang hilang di akhir proses. Oke. Ini juga sama, ya di sini ada penyesuaian untuk berapa harga pokok per unitnya dan totalnya. Ini akan menambah biaya karena adanya produk yang hilang di akhir proses. Untuk lebih jelasnya, contohnya seperti ini ada PT Elsa yang memiliki departemen A dan departemen B. Ini adalah data produksi, ini data biaya produksinya. Kita hitung dulu ekuivalennya, ya. Untuk departemen A, dari 1000 yang dimasukkan, yang jadi 700 ditransfer ke departemen B, yang belum jadi 200 dan hilang 100. Kita hitung ekuivalennya adalah yang jadi 700, yang belum jadi 200 kali tingkat penyelesaiannya di sini, yang hilang di dalam di akhir proses 100. Berarti menjadi ini hasilnya 700 ditambah 200 kali 100% ditambah 100. Oke, dan seterusnya. Untuk departemen B ini, ya, dari 700 yang masuk dari sini, yang selesai 400, yang belum selesai 100, yang hilang 200. Jadi yang selesai ini total, yang belum selesai kali tingkat penyelesaiannya, yang hilang karena sudah dianggap menyerap biaya produksi, jadi kita tambahkan 200. Inilah ekuivalennya. Selanjutnya untuk laporan biaya produksi, ini adalah data produksi sama dengan yang tadi, cuma dibedakan draftnya ya. Ini yang masuk, yang dari yang 1000 ini 700 jadi, yang 200 belum jadi, yang hilang 100 di akhir proses. Beban biaya produksinya, ini dari yang biaya produksi datanya tadi, kita taruh di sini. Ekuivalen itu adalah yang sudah kita hitung. Harga pokok per unit didapat dari total biaya per masing-masing elemen dibagi dengan unit ekuivalen elemen yang bersangkutan. Ini hasilnya. Untuk perhitungan biaya di sini ada berapa yang ditransfer ke departemen B didapat dari harga pokok barang jadi yang ditransfer ke departemen B yang asli 700 kali 141 yang di sini totalnya, oke, ditambah dengan penyesuaiannya karena produk yang hilang di akhir proses 100 kilo kali
141,67 ini hasilnya. Jadi produk jadi yang ditransfer ke departemen B ada 113.334,55. Nah, yang belum jadi ada 200 kali tingkat penyelesaiannya dikalikan dengan harga pokok per unit masing-masing elemen. Ini hasilnya. Jadi totalnya ada 117.165,45. Nah, biaya produksi bulan Januari 2000 X adalah 130.500 sama dengan yang di sini. Perhatikan di sini untuk yang ada penyesuaiannya kenapa harus dihitung, karena mungkin nanti berkaitan dengan biaya yang ditransfer dari departemen A ke B ya. Jadi ini 161,91 didapat dari 113.334,55 dibagi dengan 700. Oke, next kita lihat untuk yang departemen B ini sama, dari data produksi diterima dari departemen A ada 700, yang jadi 400, yang belum jadi 100, dan yang hilang 200. Kita lihat ada harga pokok dari departemen A ini yang tadi. Nah, yang tadi kenapa harus pakai harga pokok per unit dihitung setelah penyesuaian? Karena yang dihitung harga yang ditransfer dari departemen A ini berarti yang setelah penyesuaian. Oke, ini adalah biaya yang ditambahkan didapat dari sini dibagi dengan unit ekuivalen. Ini adalah harga pokok per unit. Jadi totalnya ada untuk harga pokok per unit 158,99 dibulatkan menjadi 159. Oke, ini perhitungan biaya. Ini adalah harga pokok produk yang ditransfer ke gudang. 400 kilo ini yang jadi dikalikan totalnya. Ada penyesuaian 200 yang hilang ini kan. Dikalikan dengan totalnya juga, total per unitnya ya. Inilah yang ditransfer ke gudang senyatanya. Jadi di sini ada penyesuaian per unitnya 155,95. 155.395,64 dibagi dengan 400. Oke. Nah, ini adalah yang belum jadi ya. Yang belum jadi ada 100, ini 100. Nah, 100 ini mengandung harga pokok dari departemen A 161 dari mana yang di sini. Ini ya. Kemudian di sini ada biaya bahan penolong, tenaga kerja dan BOP di sini didapat dari mana? Ini ada 100 dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya kali harga pokok per unit masing-masing yang ada di sini. Oke, jadi inilah totalnya, ini hasilnya ya. Jadi biaya produksi bulan Januari 2000XX adalah menjadi 176.684,55. Dari mana? Dari yang ditransfer ke gudang realnya ada 155.395,4 ditambah 21.288,90. Oke, kita masuk ke sini di contoh soal yang tadi. Berapa yang harus disesuaikan? Ini dapat dari harga pokok dari departemen 1 dibagi dengan berapa kata dikurangi berapa yang hilang. Oke. Kemudian untuk ekuivalen didapat dari berapa yang selesai ditambah dengan berapa yang belum selesai kali tingkat penyelesaiannya. Oke, semuanya sama. Selanjutnya untuk harga pokok per unit didapat dari berapa biaya total dibagi dengan ekuivalennya, sama dengan di sini. Nah, totalnya sama dengan berapa masing-masing harga pokok elemen-elemen tadi di total menjadi 120,53. Oke, sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.